Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 TKJ, perkenalkan Bapak itu Pak Ridwan, mengajar di komputer dan jaringan dasar ya. Untuk pertemuan selanjutnya kemarin udah pembahasan materi-materi tentang komputer dan jaringan dasar. Sekarang bagaimana pengenalan komponen dan cara pemasangan setiap komponen. Ini namanya motherboard ya. Motherboard itu posisinya ada di dalam casing komputer ya. Nah, namanya motherboard seperti ini. Sini ada slot atau soket. Ini buat power prosesor. Terus buat RAM, ini yang panjang ini RAM. Terus ininya buat CMOS. Ini buat panel, yang sampingnya itu panel buat VGA monitor, USB, terus sound sama mic. Terus yang di atasnya lagi untuk mouse dan keyboard PS2. Ini buat LAN, jaringan internetnya kalau mau dipasang. Ini motherboard ya, bahan utamanya, pokok utamanya yang harus ada. Laptop juga ada motherboard khusus untuk laptop dan motherboard untuk PC atau komputer berbentuk tabung. Nah, kalau ini buat PC, CPU. Selanjutnya yang ini RAM, bentuknya seperti ini RAM ya. Banyak jenis-jenis RAM. Bapak tugaskan kalian coba cari jenis-jenis RAM, dicatat ya. Fungsi RAM juga dicatat. Ini juga catat motherboard, apa itu motherboard, fungsinya apa. Terus ini disebut kadang-kadang otak segala komputer ini disebut prosesor. Sumber otaknya ini prosesor, jenisnya macam-macam. Tolong sama kalian juga cari fungsi dari prosesor apa. Seperti ini kotak. Dan ada tanda-tanda buat ketika mau pemasangan ini. Soalnya jangan sampai salah pemasangan. Dan ada tanda segitiga. Setiap prosesor pasti ada tanda segitiga di pojoknya. Terus selanjutnya ini CMOS, baterai kecil. Penyimpanan sementara. Terus untuk daya powernya itu power supply, ini power supply ya, untuk menyalurkan listrik ke motherboard, lalu selanjutnya disebar. Dan ini kabel-kabelnya. Lagi ini pasta, bebas untuk pasta. Jenisnya apa ini? Kalau pastanya yang biasa di pasaran harganya sekitar 5 ribuan. Cara pemasangannya gimana ntar dijelasin ya. Pertama ini motherboard. Cara perakitan yang pertama, kita belajar bagaimana cara memasangkan power prosesor ke soket atau ke port prosesor yang ada di motherboard. Dibuka dulu kuncinya ya, ditekan. Selanjutnya itu prosesor, jangan sampai salah pemasangan. Lihat terus. Nah, ada tanda segitiganya di pojok ya. Sini. Kita pasang sesuai ya, disesuaikan. Kalau salah pasang otomatis ke jarum yang soket ada jarum-jarum kecil dibuat khusus prosesor. Kalau salah pasang otomatis salah, ini jarum-jarumnya akan
patah, semacam patah. Dia harus perbaikannya susah. Biasanya kalau ininya udah rusak, otomatis harus ada penggantian, ganti total ini. Motherboardnya juga harus diganti. Terpasang, udah terpasang, ditutup, lalu dikunci lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah beres, selanjutnya itu pemasangan pasta. Di atasnya pasang pasta sedikit aja buat pendingin ya. Nah, dipasang di atas prosesornya, diratakan ya, pojok tengah, di tengahnya. Kalau sudah beres, dipasangkan selanjutnya. Oh ya, ini heatsink ya, tadi belum disebut. Nah, tolong cari fungsi dari heatsink, pasangkan di atasnya. Kalau udah terpasang seperti ini, nah, lalu dia harus ada daya listrik yang masuk untuk memutar kipas ini. Jadi pasang ada soket kecil di sini, di sampingnya. Seperti ini. Selanjutnya pemasangan RAM. Ini RAM, memori. Harus 2. Nah, pasang ini, dibuka dulu. Usahakan pemasangan RAM jangan satu tangan, harus 2 tangan. Soalnya pojok yang kanan dan kirinya harus pas masuknya. Tekan, berikut dikunci. Nah, di samping ada kuncinya. Ini seperti ini. Satu lagi pemasangan CMOS. Posisinya ada di dekat RAM. Cari. Ini gampang ya, pemasangan CMOS seperti biasa. Biasanya kalau baterainya ngaco, misalnya jamnya ngaco, kita diangkat dulu CMOS-nya. Kemungkinan misalkan mematikan komputer atau laptop, pada kita udah setting jam, waktu, tapi mereset lagi atau ngaco lagi tanggal dan waktunya, berarti baterainya udah lemah. Kita tinggal ganti lagi baterainya. Harganya sekitar 13 ribuan. Terima kasih dari Bapak. Itu ya cara-cara pemasangan komputer, cara pemasangan komponen di motherboard. Selanjutnya pemasangan, berikut pengecekan power supply ke motherboard ya. Terus bagi anak-anak yang mau praktek langsung dibawa ke rumah motherboard, tolong dijadwalkan berapa orang. Ntar Bapak akan titipkan motherboard untuk bahan latihan di rumah. Izin dulu ke wali kelas berapa orang, minimal sekitar 5 orang.